Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Kusanjung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-16. Satu pasal kita akan membacakannya pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu pergunakanlah karunia yang ada padamu. Sekali lagi, pergunakanlah karunia yang ada padamu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita hari ini, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-6 ini, bagaimana dijelaskan bagai tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya dia boleh melayani dengan berhati-hati, dan dia boleh menghadapi para pengajar sesat dengan cara
dia boleh mengetahui bagaimana ciri-ciri daripada pengajar sesat tersebut dan bagaimana cara mengatasi pengajar sesat tersebut. Kita melihat ayat pertama sampai dengan yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia boleh berhati-hati. Kita melihat ayat pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati mereka memakai cap mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini memeneguhkan hati kita sebagai orang percaya yang boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dari keberdosaan kita dan mengalami kemenangan iman bersama dengan Dia. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita supaya kita boleh mengetahui apa yang menjadi ciri-ciri dari para pengejar sesat dan bagaimana ajarannya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang pertama sampai dengan ketiga tadi telah kita membaca dan telah dijelaskan apa yang telah menjadi ciri-ciri dari pengajar sesat tersebut, di mana dikatakan bahwa yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita boleh mengenal ciri-ciri daripada ajaran sesat tersebut, yaitu hal-hal yang menentang kehendak bahkan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sering mendengarkan bahkan membaca merenungkan firman Tuhan, kita diajarkan supaya kita boleh semakin berhati-hati dan mengenal apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Lalu Paulus menegaskan Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 sampai yang kelima, bahwa Timotius dinasihati. Bahkan bukan hanya Timotius, bahkan kita juga di tempat ini, supaya kita membagari diri kita dengan ajaran yang benar, lewat kita rajin beribadah, bahkan melayani sesuai dengan karunia kita. Sehingga tadi tema kita berkata, pergunakanlah karunia yang ada padamu. Ketika kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita, karunia yang kita miliki yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka lewat itu kita akan dimampukan boleh memagari diri kita melalui iman percaya yang kita miliki, boleh menentang bahkan menghalau ajaran-ajaran sesat yang akan mulai masuk mempengaruhi diri kita. Bahkan kita boleh meluruskan itu sehingga orang yang membawa ajaran sesat itu boleh dimenangkan dan kembali kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini mau terus berkata, menyuarakan kepada kita untuk tetap berjuang dalam kebenaran Injil Allah, lewat kita bertekun dalam firman-Nya dan dalam pengajarannya, dan lewat itu kita boleh menjadi teladan sehingga orang-orang yang telah murtad dan membawa pengajaran sesat boleh melihat hidup kita, melihat kebenaran firman Tuhan yang hidup dalam diri kita, dan mereka boleh berbalik kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Paulus mengingatkan bahwa semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat dan adanya pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Sehingga kesimpulan bagi kita pada hari ini mau berkata, umat dan hamba Tuhan harus mempersiapkan diri menghadapi pengajar atau ajaran sesat yang menyusup ke dalam kehidupan persekutuan umat Allah lewat bertekun dalam pengajaran firman Allah yang benar, beribadah dan melayani Allah dengan sungguh, berjuang di dalam kebenarannya dan kekudusannya, sehingga kita akan mengetahui apa yang ada dalam diri kita, karunia apa yang telah Tuhan sediakan. Maka kita akan dimampukan mempergunakan karunia itu sehingga kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita boleh memperjuangkan kebenaran firman itu di dalam kekudusan dan boleh menentang ajaran-ajaran yang boleh menyimpang dari kehendak Allah dan kembali kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu buat setiap anugerah Tuhan yang begitu besar boleh melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh mengajarkan kami untuk waspada kepada ajaran sesat, dan bahkan kami boleh dimampukan, boleh mempergunakan karunia yang ada dalam diri kami untuk boleh menentang ajaran sesat tersebut. Lewat kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, boleh senantiasa terus bertekun di dalam doa, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami dan karunia ada dalam diri kami boleh kami pergunakan menentang segala sesuatunya, sehingga kebenaran firman Tuhan semakin diteguhkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpuji termulia nama Bapa. Tuhan kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.